Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugraha. 3 digit terakhir 359. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan MFQ atau singkatan dari Multiple Feedback Queue. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari penjadwalan secara proses atau proses penjadwalan. Nah, sebelum kita masuk ke penjadwalan MFQ, kita akan mengerti terlebih dahulu apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses tersebut akan berjalan. Kemudian kita akan masuk tentang CPU scheduling atau penjadwalan CPU. CPU scheduling merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming. Hal ini dilakukan dengan men-switch CPU di antara proses-proses sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Untuk reviewnya, pada sistem single processor hanya ada satu proses dalam satu waktu. Proses lain harus menunggu CPU sampai free dan dimasukkan jadwal berikutnya. Pada sistem multiprogramming harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan memaksimalkan CPU utilization. Tidak boleh ada CPU menganggur jika ada proses yang masih mengantre. Ketika ada proses blocking atau suspend, maka CPU dialihkan mengerjakan proses yang lain. Dalam sistem operasi multiprogramming, CPU scheduling menjadi fondasi utama yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Optimalisasi kinerja dalam sistem operasi melibatkan penilaian terhadap berbagai kriteria yang berbeda. Salah satu kriteria yang adil adalah keadilan atau fairness, yang dimana termasuk di sasaran utama penjadwalan. Optimalisasi kinerja menurut kriteria tertentu itu adil atau fairness, efisien dihitung dengan perbandingan waktu sibuk memproses, diusahakan sibuk, CPU utilization maksimum, response time interaktif, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat terminal atau terminal response time, waiting time waktu nyata, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai eksekusi oleh pemroses atau CPU, serta turnaround time, waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion finish, throughput yang merupakan jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Optimalisasi kinerja dalam sistem operasi melibatkan penilaian yang berbeda. Salah satu kriterianya adalah keadilan, di mana setiap proses harus mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama tanpa mengalami starvation. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses memiliki kesempatan yang adil untuk dieksekusi tanpa mendominasi sumber daya CPU. Selain itu, efisiensi juga menjadi fokus utama diukur dengan membandingkan waktu pemrosesan yang digunakan atau CPU utilization untuk memastikan bahwa CPU bekerja secara maksimal. Response time interaktif yang merupakan waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir hingga ditampilkan di perangkat atau terminal juga menjadi perhatian penting, terutama untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat seperti sistem interaktif. Waiting time atau waktu nyata, yaitu waktu yang dibutuhkan dari perintah masukan terakhir hingga dieksekusi oleh CPU, juga penting untuk dipertimbangkan karena memengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Turnaround time yang mengukur waktu yang dihabiskan dari pengiriman proses hingga selesai, serta throughput yang mengukur jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu waktu tertentu, juga menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam optimalisasi kinerja sistem operasi. Dengan memperhatikan semua kriteria ini, sistem operasi dapat dioptimalkan untuk memastikan kinerja yang baik serta efisien sesuai kebutuhan aplikasi dan user. Lalu pada strategi penjadwalan itu ada dua, teman-teman, yaitu preemptive scheduling serta non-preemptive
scheduling. Kejadian preventif atau predictive scheduling merupakan proses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemrosesan tiba kembali pada proses itu. Sedangkan untuk non-preemptive merupakan proses tidak dapat diambil alih pemroses lain sampai proses itu selesai. Dalam konteks yang lebih santai dan sehari-hari, mari kita jelaskan konsep non-preventive dan preventive dalam pemrosesan data. Yang pertama, mari kita bicara tentang yang non-preventive terlebih dahulu. Ini seperti saat kita sedang menonton film di televisi dan tidak bisa mempause atau mengganti saluran hingga film itu selesai. Anda harus menunggu sampai filmnya berakhir sebelum Anda bisa melakukan yang lain. Itu untuk non-preventive. Jadi kita tidak bisa pindah film, harus menunggu sampai selesai terlebih dahulu, teman-teman. Sementara itu untuk yang preventif, dalam konsep kehidupan sehari-hari, bisa dibandingkan ketika kita sedang mendengarkan lagu di HP kita. Terus tiba-tiba ada panggilan masuk yang membuat musiknya terputus. Kita tentunya harus menjawab panggilan tersebut kan. Dan setelah selesai, kita bisa melanjutkan mendengarkan lagu dari tempat terakhir yang terputus. Nah, itu merupakan sistem atau scheduling preventif, yang dimana mereka itu bisa diinterupsi jika kita membutuhkan sesuatu yang lebih penting, misalnya mengangkat telepon, tentu kan penting. Jadi kita bisa langsung beralih ke telepon sebentar, baru musikan lagi. Sedangkan kalau di non preventif, kita hanya bisa musikan dulu sampai musik itu selesai, baru kita bisa telepon. Nah, itu kurang efisiensi ya teman-teman. Efisiensinya tidak maksimal, jadi kurang efektif. Lalu ada algoritma penjadwalan. Nah, ini jenis-jenis algoritma penjadwalannya. Untuk kejadian preventif ada RR, round robin, SRF atau Source Remaining First, PS Priority Scheduling, dan GS atau singkatan dari Current Scheduling. Untuk non-preventif ada FIFO, First In First Out, atau sebutan lainnya FCFS, First Come First Server. Siapa yang datang duluan, dia yang dilayani. Lalu ada SJF, Source Job First, ARN, High Generation Next, serta MFQ, Multiple Feedback View. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman jenis algoritma penjadwalannya. Namun pada materi kali ini kita hanya berfokus pada MFQ-nya saja. Nah, apa itu penjadwalan MFQ atau penjadwalan dengan banyak antrean? Penjadwalan MFQ atau Multi Level Feedback Queue adalah metode penjadwalan di sistem operasi di mana setiap proses diberikan kelas prioritas yang berbeda-beda berdasarkan sejarah eksekusi mereka. Dengan proses baru masuk diberi prioritas yang lebih tinggi dan kelasnya dapat diturunkan. Jika proses tersebut telah menggunakan seluruh kuanta waktu yang dialokasikan, menciptakan sistem yang adaptif dan efisien untuk menangani berbagai jenis pekerjaan. Nah, penjadwalan FAQ ini mengadopsi pendekatan yang dinamis dan adaptif dalam mengelola penjadwalan proses di dalam sistem operasi. Dengan memberikan kelas prioritas yang berbeda-beda berdasarkan sejarah eksekusi, proses-proses baru yang masuk diberi kesempatan yang lebih besar untuk segera dieksekusi. Sementara proses-proses yang telah menggunakan kuanta waktu maksimal dapat mengalami penurunan prioritas untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan mencegah stagnasi, menciptakan lingkungan yang responsif dan optimal untuk menangani berbagai jenis pekerjaan dengan efektif. Nah, ciri-ciri penjadwalan FAQ itu kan ada 4, preventive by time, berprioritas dinamis, serta proses yang baru masuk diberi kelas tertinggi. Jika kuanta dipakai semua, maka kelas diturunkan. Contoh download dengan bursting. Nah, konsep utama kita kan download dengan bursting. Lalu bagaimana konsep gambaran bursting ini? Yang pertama, kita bisa mengambil analogi jenis restoran yang melayani berbagai jenis makanan. Sebagai contoh, bayangkan sebuah restoran memiliki beberapa antrian masing-masing
mewakili jenis makanan yang berbeda seperti kue, steak, dan kopi. Yang pertama, preventive buy time. Ketika Anda memesan steak di tangan utama dan kemudian ada pelanggan yang memesan kue, setelah Anda, restoran bisa saja memilih untuk menunda sementara pembuatan steak Anda untuk melayani pelanggan yang memesan kue lebih dulu. Ini bisa diibaratkan seperti Anda sedang menunggu pesanan Anda, tapi tiba-tiba pelayan memberikan prioritas kepada pelanggan lain, memesan makanan lebih cepat. Prioritas dinamis. Jika tiba-tiba seorang tamu VIP tiba di restoran, pelayan bisa memberikan prioritas kepada tamu VIP, bukan kita yang sebagai tamu, padahal kita itu lebih awal datang. Namun karena kita tidak ada keutamaan prioritas, tingkat prioritas yang harus diutamakan, ya jadi dahulukan yang VIP. Menghindari overhead swapping, perpindahan antar proses, itu restoran bisa memutuskan menyelesaikan satu jenis pesanan sebelum beralih ke jenis pesanan lainnya untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga. Sebagai contoh, pelayan bisa menyelesaikan pesanan kopi terlebih dahulu sebelum mulai pesanan kue, menghindari perpindahan yang terlalu sering berpesan. Lalu yang keempat, proses yang masuk diberi kelas tertinggi jika kuanta waktu digunakan semua. Ketika ada pelanggan baru datang ke restoran, mereka mungkin mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Namun jika mereka sudah duduk lama dan masih belum selesai memesan, prioritas mereka mungkin bisa turun. Ini diibaratkan seperti Anda ketika baru datang, Anda mungkin mendapatkan prioritas. Tapi jika Anda sudah duduk lama dan masih belum selesai, prioritas Anda bisa turun. Dengan konsep bursting, jika restoran memutuskan untuk memberikan bonus spesial kepada pelanggan yang telah menunggu lama, seperti memberikan makanan tambahan secara gratis, ini bisa diibaratkan bahwa jika Anda menunggu lama, tentu akan dapat sempat gratis sebagai bonus atas kesabaran kita. Nah, untuk contoh kasus MFQ di perhitungan, ini ada terdiri dari proses, tabel proses, burst time, priority, dan waktu kedatangan. Yang dimana burst time-nya proses pertama 10 detik, prioritas 3, waktu kedatangan 0. Lalu proses yang kedua, burst time 3, prioritas 1, waktu kedatangan 1. Lalu yang proses ketiga, burst time 4, prioritas 2, dan waktu kedatangan 2. Lalu ini ada captcha-nya. Ini P1, P2, P3. Lalu ini kenapa kok ada 0, 10, 13, dan 17? Jadi begini teman-teman. Kalau dari 10 ini dikarenakan proses 1 itu berjalan selama 10 detik, stop di sini. Lalu bagaimana tiba-tiba ada 13? Nah, 13 ini kan ada prosesnya 2. Proses 2 itu kan 3 detik. Dan karena ditambah dengan menunggu 10 detik, jadi sini ke sini itu 13 detik, teman-teman. Lalu untuk ini mengapa 17? 17 dikarenakan proses 3 sebelum menjalani proses 4 detik, dia menunggu selama 13 detik. Jadi totalnya burst time-nya itu 4 kan, ditambah dengan lama menunggunya 13 detik, jadi 17 detik, teman-teman. Lalu untuk penyelesaiannya, tadi kita udah nggak pakai ini lagi, teman-teman. Sekarang kita hitung waiting time-nya. P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Nah, pasti bertanya, kenapa 10 min 1 ini dapatnya dari mana? 10 didapatkan dari waktu menunggunya P2. P2 sebelum menjalankan proses 3 detik menunggu 10 detik. Jadi 10 detik dikurangi 1-1-nya dari mana? Dari waktu kedatangan P2, 1 sama dengan 9. Lalu untuk waiting time dari P3 kan sama dengan 13 min 2. 13 didapatkan karena waiting time dari P3 13 detik sebelum dia menjalankan proses 4 detik, dikurangi 2 karena waktu kedatangannya 2. Jadi 13 kurang 2 sama dengan 11. Nah, untuk hasilnya kita udah nggak pakai ini lagi, teman-teman. Kita sudah menghitung di average-nya. Average-nya itu 0, proses 1, proses 2, proses 3 dibagi 3. 0 tambah 9 tambah 11 per 3. Jadi
20/3 sama dengan 6,67. Untuk 3-nya ini dikarenakan total prosesnya itu ada berapa. Kalau ada 3 ya per 3, ada 4 ya per 4. Jadi tergantung jumlah prosesnya yang berjalan itu ada berapa jumlahnya. Jadi penghitungannya itu proses 1, proses 2 sama proses kesekiannya ditambahkan lalu dibagi dengan jumlah proses yang terjadi, dan itulah hasil MFG-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kehilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.